Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Junika Abdul Nasution, NPM saya 23511090. Saya dari Manajemen 3B Sore, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, di bab 7 ini saya akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Memahami aspek pasar, kebutuhan dan perilaku konsumen. Studi tentang proses konsumen dalam memilih, membeli, menggunakan dan membuang ide, barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, preferensi, pola pembeli. Definisi dan komponen pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk berinteraksi barang atau jasa baik fisik maupun non-fisik, pembeli penjual, produk jasa, harga, informasi pasar, daya beli dan kemauan membeli, kemampuan finansial konsumen untuk membeli barang atau jasa terkait pendapatan dan harga produk di pasar, hasrat atau keinginan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa dipengaruhi kebutuhan, preferensi, dan promosi. Pasar sasaran dan urgensinya. Definisi pasar sasaran, kelompok pelanggan spesifik yang ingin dijangkau oleh suatu perusahaan dengan produk atau layanan mereka. Penentuan ini vital untuk menjangkau pelanggan potensial secara efektif. Urgensi penentuan pasar sasaran, memahami kebutuhan pelanggan, mengoptimalkan sumber daya pemasaran, meningkatkan efektivitas penjualan. Heterogenitas pasar. Pasar bersifat heterogen, menuntut segmentasi untuk menciptakan kelompok yang lebih homogen dan mudah dijangkau. Penyesuaian produk dan strategi, memungkinkan perusahaan mendesain program pemasaran dan menyesuaikan produk secara efektif sesuai segmen yang dipilih. Segmentasi pasar, konsep dan tujuan. Proses membagi pasar menjadi kelompok homogen berdasarkan kebutuhan dan karakteristik serupa. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen, menyusun strategi pemasaran tepat sasaran. Manfaat segmentasi pasar, pemasaran lebih fokus dan efisien, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengidentifikasi peluang baru pasar. Syarat segmentasi efektif, terukur, substansial, dapat diakses, dapat dibedakan, dapat ditindaklanjuti. Respon berbeda tiap segmen. Setiap segmen memiliki keinginan dan reaksi unik terhadap bauran pemasaran. Nah, yang terakhir, kesimpulan dan strategi selanjutnya. Ringkasan kunci aspek pasar. Yang pertama, pasar menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, kebutuhan pelanggan akan produk layanan yang tinggi, persaingan cukup ketat, kebutuhan diferensi yang kuat. Pentingnya analisis pemasaran. Yang pertama, memastikan strategi penetrasi pasar yang efektif, mengidentifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan, merespon dinamika pasar dengan cepat dan tepat. Langkah-langkah berikutnya dalam studi kelayakan, lakukan survei pelanggan dalam bentuk validasi, kembangkan prototip produk atau layanan, uji coba pasar berskala kecil, susun model bisnis dan proyeksi keuangan terperinci, presentasikan studi kelayakan lengkap kepada pemangku kepentingan.